Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam segmen Qohwah, Qaulun wa Hikmah. Sahabat Mida yang saya banggakan, insyaallah hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sedang ada di tengah-tengah kita, yaitu Isra dan Mi'raj. Untuk kisah lengkapnya, jangan lupa tonton video ini sampai lengkap dan simaklah video ini, semoga bisa menghadirkan manfaat buat kita semua. Isra Mi'raj merupakan sebuah peristiwa yang ada di tengah-tengah kita sebagai kaum muslimin, yang merupakan sebuah peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa di mana perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan kejadian ini terdapat di tanggal 27 Rajab pada tahun 10 pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan di dalamnya pun terjadi sebuah perintah agung bagi kita seluruh kaum muslimin, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat. Dan perlu diketahui, pada pengistilahan Isra dan Mi'raj terdiri dalam dua peristiwa yang istimewa. Yang pertama adalah Isra, dimaknai sebuah perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan yang kedua adalah Mi'raj. Mi'raj merupakan perjalanan dari Masjidil Aqsa melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Ini adalah dua kejadian besar yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu berlangsung, Rasulullah SAW sedang berada di tahun kesedihan, di mana beliau baru saja ditinggal oleh istri kesayangan beliau yang bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Hingga pada suatu ketika Rasulullah sedang berbaring di kamarnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mengisrakan Rasulullah dan jasadnya menuju Masjidil Aqsa mengendarai hewan yang bernama buruk. Temani oleh malaikat Jibril sampai Rasulullah singgah di Masjidil Aqsa, lalu Rasulullah menjadi imam di Masjidil Aqsa, dimakmumi oleh para nabi-nabi di kala itu. Lalu Rasulullah menempatkan buruk di pintu masjid. Sampai Rasulullah dari Masjidil Aqsa mulai di-mi'rajkan ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di langit yang pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam pun mendoakan Rasulullah agar senantiasa dikuatkan dan dimudahkan dalam setiap menjalankan urusan dakwah. Lanjut ke langit yang kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa pun kembali mendoakan Rasulullah SAW dengan doa-doa terbaiknya agar Rasulullah dimudahkan dalam setiap urusan dakwahnya. Selanjutnya di langit ketiga, keempat, kelima, dan keenam sampai ketujuh, Rasulullah pun masih bertemu dengan para nabi, yang memang para nabi ini senantiasa mendoakan Rasulullah doa-doa terbaik. Di langit yang ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Dan di langit yang kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Dan yang keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Dan yang terakhir, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di setiap nabi-nabi, di setiap langit yang ditemui oleh Rasulullah selalu mendoakan seperti yang saya sampaikan tadi, agar Rasulullah senantiasa dimudahkan dalam setiap urusannya, dalam urusan dakwahnya. Sampai Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, yang di situ Nabi Ibrahim sedang bersandar. Nabi Ibrahim selalu menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, yang mana Baitul Ma'mur ini tidak kurang, terdapat di dalamnya tidak kurang dari 70.000 malaikat yang akan senantiasa mendoakan kita semua dalam hal-hal yang kebaikan. Sampai ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim pun mengajak Rasulullah berkeliling di Sidratul Muntaha. Sampai disitulah terjadi pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, yang di hasil pertemuan itu menurunkan perintah bagi kita semua, seluruh kaum muslimin, yaitu perintah sholat 5 waktu bagi kita semua, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 5 waktu sholat yang wajib kita lakukan sebagai seorang mukmin. Perjalanan yang dijalani oleh Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha bukanlah perjalanan yang mudah. Di dalamnya banyak ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Contoh, dengan Allah memberikan ujian kepada Nabi Muhammad dengan memilih khamar atau susu, minuman yang memabukkan atau susu.
Dengan keimanan akhirnya Rasulullah memilih susu. Dan juga di tengah-tengah perjalanan tidak sedikit godaan-godaan yang hadir. Ya, di situ ada panggilan-panggilan iblis, panggilan-panggilan setan, godaan-godaan dari perempuan. Tapi Rasulullah tetap teguh pada keimanannya. Dan yang perlu kita ketahui juga, sebelum hasil dari pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perintah bagi kita sholat 5 waktu yang wajib kita tunaikan, di situ juga ada kisah yang mana dulu sebelum terjadinya Isra Mi'raj ini, kita sebagai kaum muslimin dan juga kaum mukminin diminta untuk melaksanakan sholat 10 waktu sholat dalam satu hari. Bayangkan 50 waktu sholat dalam satu hari. Dan di dalam proses langit yang di mana di situ Rasulullah menemui para nabi-nabi, Rasulullah diberikan masukan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mempertimbangkan apakah umat ke depan itu akan mampu melakukan ibadah sholat 50 waktu dalam satu hari. Dari situlah menjadikan pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala pertanyaan bagi seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah, apakah mungkin diberikan keringanan untuk umat Islam menjalankan waktu sholat tidak dengan 50 waktu sholat, tapi hanya dengan cukup melakukan 5 waktu sholat. Dan hasilnya tadi sudah kita dengar, perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hasil pertemuan Isra Mi'raj tadi mewajibkan kita melakukan sholat sebanyak 5 waktu sholat. Tadi saya sudah sebutkan juga zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian Isra Mi'raj ini sangat banyak, tapi saya rangkum dalam beberapa poin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan hamba kesayangannya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa sulitnya dalam kondisi sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merangkul nabinya dalam keadaan yang sulit. Seperti yang kita ketahui tadi, Rasulullah pada masa Isra Mi'raj sedang berada pada tahun kesedihannya ketika ditinggalkan oleh istri tercinta, yaitu Khadijah. Dan juga hikmah yang kedua adalah ketangguhan seorang mukmin ketika diberikan ujian oleh Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap teguh pada keimanannya. Bayangkan, tadi saya sampaikan bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj ini bukan perjalanan yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun manusia pilihan, ya, Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya pun mendapatkan ujian, susu atau khamar, bisikan iblis, bisikan setan, dan juga godaan perempuan yang diujikan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beliau jawab dengan keteguhan keimanan. Maka Isra Mi'raj ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa lebih mengokohkan keimanan kita. Kalau kita baca riwayat, banyak hal-hal yang bisa kita ketahui dari perjalanan itu tadi. Tapi salah satunya adalah bagaimana keteguhan kita pada keimanan, agar kita tidak gampang digoda, agar kita tidak gampang terbawa dari bisikan-bisikan setan, sehingga mendorong kita pada melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang ketiga dan sebagai hikmah yang terakhir dan yang paling penting perlu kita ketahui semua, ini merupakan perjalanan yang sangat mulia. Berarti perjalanan yang mulia menandakan setiap tempat yang dikunjunginya, tempat yang disinggahinya juga merupakan tempat yang mulia. Isra merupakan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Berarti kita mendapati Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa merupakan tempat yang mulia. Perlu kita sadari sebagai seorang mukmin, ini adalah tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala istimewakan bagi kita semua. Maka perlu kita jaga. Masjidil Haram kita ketahui keindahannya, keistimewaannya, keberkahannya, menjadi salah satu tempat di mana menjadi tamu-tamunya Allah. Masjidil Aqsa kita tahu sekarang sedang dalam ujian, di mana para penjajah Zionis senantiasa menintimidasi kaum mukminin yang ada di sana. Maka kita sebagai seorang muslim pun, sebagai seorang mukmin, tidak boleh diam. Kita harus menggaungkan bahwasanya ini adalah tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan bagi kita. Yang selanjutnya adalah Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, yang menghasilkan perintah sholat 5 waktu yang tadinya 50 waktu dalam satu hari. Kita perlu bersyukur
dan juga tadi memuliakan tempat yang disinggahi oleh Rasulullah, dan juga kita bersyukur atas hasil dari perjalanan Isra Mi'raj ini menghadirkan sebuah ibadah atau perintah wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan berkahan, kemudahan dalam setiap langkah kita. Itu 3 hikmah yang mungkin sebagian besar perlu kita ketahui, walaupun di dalamnya masih banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita, dan Allah jadikan kita semua kaum muslimin di momentum Isra Mi'raj ini yang lebih tangguh dan yang lebih mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan juga yang terpenting adalah lebih merasakan perjuangan Rasulullah menuju Sidratul Muntaha dengan cara melaksanakan ibadah sholat dengan lebih maksimal. Karena dalam hadisnya pun Rasulullah mengatakan kepada kita semua dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Dan itulah poin terpenting dalam Isra Mi'raj ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.